Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Demak, Bapak Suntono SPD MPD, kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Demak, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan aula siang ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita semua tergolong umatnya dan insya Allah mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara siang ini, yaitu susunan acara seminar pengimbasan calon guru penggerak oleh Ibu Nur Aini dengan mengambil tema budaya positif pada SMA Negeri 2 Demak. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, di mana di dalam acara inti nanti akan dipandu oleh moderator yaitu Ibu Isnindarini SPD, kemudian pemateri oleh Ibu Nur Aini SPD, dan operator nanti akan dibantu oleh Bapak Habib Abdillah SPD. Yang acara yang ketiga adalah penutup. Untuk mengawali acara siang ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala SMA Negeri 2 Demak kepada Bapak Suntono SPD MPD. Kami persilahkan. Nggih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru penggerak Bu Nur Aini dan teman-teman yang hadir, untuk guru-guru merupakan suatu kebanggaan, kebahagiaan tersendiri untuk kita semuanya. Untuk itu marilah kita senantiasa manjatkan segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, bisa mengabdi untuk negeri. Ya, ini pembelajaran harus kita kawal dengan sebaik-baiknya. Ucapan terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dan dalam proses guru penggerak. Ini ada 4 dari 70 orang guru. Harapan kami sekarang 5,7%, tahun depan harapannya lebih banyak lagi, sehingga merupakan kebanggaan. Yakni yang pertama Bu Nur Aini sebagai guru penggerak, mantap Bu, nggih, terima kasih. Kemudian Bu Jumiatun, nah ini juga membuat kita bangga. Kemudian Bu Soleha dan Pak Habib. Ibu Bapak, benar adanya kita itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau kepingin hidup ya bergerak, nek mati ya denger-denger orang bergerak kan gitu. Untuk itu sederhana sekali, sumangga panjenengan sebagai pionir untuk cakal bakal dari kurikulum merdeka. Bahasanya sudah mantap, merdeka, enggak terbelenggu lagi. Monggo nanti panjenengan bisa mengimbaskan praktek-praktek baik selama ini, dan saya yakin tidak hanya calon guru penggerak, semuanya tolong cari pengalaman sebanyak-banyaknya dari kesiswaan, dari kurikulum, dari kehumasan, dari sarpras, itu nanti akan muncul sesuatu. Yang jelas panjenengan sebagai motor
tidak harus guru penggerak, semuanya bisa menggerakkan. Kalau seorang leader tidak bisa menggerakkan, untuk kaumnya tidak akan bergerak. Untuk itu semoga kita sudah siap, semuanya sudah siap tergerak, kemudian siap bergerak dan menggerakkan. Untuk itu dari teman-teman tadi, Bu Nur Aini, Bu Jumiatun, Bu Solehah, dan Pak Habib nanti sebagai lokomotifnya, sehingga gerbang-gerbang yang ada SMA Negeri 2 Demak berjalan gitu. Saya itu tempo hari ke Bandung Bapak, sengaja naik kereta. Saya juga miris yang kereta berapa ribu ton kok bisa naik sampai tinggi atas, luar biasa. Jadi itulah panjenengan nanti sebagai pendongkrak semacam itu. Untuk itu sekolah pasti mendukung sepenuhnya, apapun mendukung, dan harus, kalau nggak mendukung keliru gitu ya. Jadi semuanya nanti akan terdukung dari finansial, dari apa saja akan kita dukung. Justru kami berharap semoga teman-teman nanti semuanya akan terbangkit untuk menjadi calon guru penggerak. Nun sewu nek saiki panjenengan umure 30 tahun, kan masih pensiun masih 30 tahun. Apa ya seperti ini terus kan gitu. Apa ya enggak ada perubahan, apa ya ngajar hanya nunggu tunggu kemudian bocah kita kasih tugas untuk mengerjakan dengan tujuan bocah diam, kan tidak. Saya itu mimpi kelas itu menyenangkan, menyehatkan, mencerdaskan. Nah, wis seneng, cerdas, rame bocah tapi rame untuk belajar yang baik. Itu membuat kita itu bangga. Saestu. Untuk itu tolong panjenengan nanti dengan praktek-praktek baik, saya tuh minta nanti kalau memungkinkan masing-masing guru membuat video praktek nyata yang baik ditampilkan. Wah, nanti itu adalah comotan-comotan. Karena apa Ibu Bapak? Kalau kita ngajar itu monoton, saya sudah motor berkali-kali, esok saya ngajar 8 jam, wah males. Tapi kalau nanti kelas ini tak bikin ini, kelas itu tak bikin itu, kelas sana bikin sana, nanti ada tantangan, ada rasa rindu masuk kelas dengan berbagai individu anak yang berbeda. Waktu kita ngaji itu kan sorogan. Ngaji guru ustadz itu ngajari siji-siji untuk ayat orang ayat, dan masing-masing ada 20 anak beda-beda. Ono sing berat katam, ono lagi di awal, tapi rak gelo gitu. Dan itu wujud nyatanya. Itu contohnya lah, monggo masalah praktek-praktek baik, monggo nanti akan tertularkan pada kita semuanya. Yang jelas semakin jenengan bergerak, semakin berproduksi, dan itu menjadi aset panjenengan. Paling tidak kita bangga menjadi guru Indonesia. Terima kasih Bapak, semoga bisa terjalan dengan baik dan bergerak. Terima kasih, tetap semangat, sehat, dan bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suntono, nggih Pak, matur suwun atas berkenannya membuka. Ada Pak, nggih. Nggih Pak. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Demak yang telah berkenan meluangkan waktunya menghadiri seminar pengimbasan dari CGP SMA Negeri 2 Demak. Acara yang berikutnya adalah acara inti. Acara inti ini nanti langsung kami serahkan kepada Ibu Yusroh Isnindarini SPD selaku moderator. Kepada beliau kami persilahkan.
Ya, terima kasih kepada Ibu Soleha SPD MSI yang telah mempersilahkan saya untuk bergabung dalam kegiatan ini. Ibu Bapak yang saya hormati, siang ini kita akan bersama-sama membahas terkait penerapan budaya positif pada SMA Negeri 2 Demak, seminar dari Ibu Nur Aini SPD yang nanti terbagi atas 15 sampai 20 menit penyampaian materi, kemudian tanya jawab sekitar 20 menit. Sebelum kita mulai, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Nur Aini SPD. Sebagaimana beliau adalah guru di SMA Negeri 2 Demak sejak tahun 2003 dan diterima sebagai pegawai negeri sipil pada tahun 2007. Kemudian beliau kelahiran Brebes pada 7 Juni 1974, jadi masih muda, masih banyak bergerak ini. Nanti kedepannya akan lebih banyak bergerak lagi bersama kita dan mungkin mengajak Bapak Ibu semua untuk tetap bergerak sebagai guru penggerak. Sudah 2 kali menjabat sebagai Wakahumas SMA Negeri 2 Demak, yaitu sejak 2015 sampai 2018 pada periode pertama, kemudian periode keduanya adalah 2018 hingga nanti 2022 ini yang mungkin nanti bisa kepilih lagi gitu ya. Ibu Bapak, supaya tidak bertele-tele, segera kita akan ikuti seminar dari Bu Nur Aini SPD dengan judul Penerapan Budaya Positif pada SMA Negeri 2 Demak. Mari kita beri aplaus untuk Bu Nur Aini dalam penyampaian materi ini. Silahkan Bu Nur Aini, kami persilahkan. Mohon izin Bu Yus, terima kasih saya berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu moderator, Ibu Bapak dan Ibu Bapak yang hadir di sini, mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat lahir dan batin. Bapak Ibu, saya akan menemani panjenengan untuk seminar pada siang hari ini karena tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 5 untuk menyampaikan atau mengimbaskan materi yang sudah kami dapatkan pada minggu ini, yaitu budaya positif. Bapak Ibu, siang-siang agak ngantuk ya. Sedikit iya. Mudah-mudahan bukan karena lapar ya. Ya, karena suasana saja di sini. Saya minta tolong kepada Bapak Ibu mungkin ya bisa, karena ini adalah guru penggerak, bergerak ya, menggerakkan dan tergerak. Sedikit bergerak tidak apa-apa nanti. Nggih. Bapak Ibu, kalau saya menyampaikan semangat pagi, mungkin nanti bisa dijawab ben melek sithik. Nggih. Pagi, luar biasa, begitu ya, seperti anak-anak kita, seperti itu nggih. Bapak Ibu semangat pagi. Rada melek ya. Senyumnya mana ya. Bapak Ibu, mungkin untuk menggerakkan lagi, saya minta panjenengan mengikuti apa yang saya minta, begitu nggih. Tepuk 1. Carry. Sekali lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk tangan. Iya, terima kasih. Tepuk tangan itu juga bisa membuat kita sehat karena tangan-tangan kita itu banyak saraf yang ada di sini perlu digerakkan. Sehingga saya yakin kalau yang ibu-ibu dari pagi sudah bergerak ya. Tetapi
mungkin bapak-bapak juga ya selalu mengepal begitu ya, tetapi semuanya sehat. Oke. Bapak Ibu, ini materi yang sudah saya terima dari kegiatan guru penggerak. Alhamdulillah kami sudah menjalani selama 2 bulan. Dari pertama mendapatkan materi, dari yang pertama adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu beliau adalah bapak pendidikan ya, yang sangat terkenal triloginya, yaitu Tutwuri Handayani, Ing Ngarsa Sung Tulodo, dan Ing Madya Mangunkarso. Materi itu disampaikan agar kami betul-betul menjadi penggerak dan menyampaikan agar murid-murid itu, nun sewu ada kata, kita itu harus menghamba kepada murid. Betapa anak-anak kita itu harus dijunjung tinggi. Karena beliau menyampaikan bahwa anak-anak itu calon pemimpin bangsa yang harus kita junjung tinggi. Itu yang kami dapatkan. Kemudian nilai guru penggerak, ada peran guru penggerak, yang terakhir visi. Ternyata visi itu tidak hanya sekolah saja yang harus dimiliki. Sebagai seorang guru, seorang pribadi guru itu juga harus punya visi. Tahu nggih apa itu visi nggih? Apa itu visi? Tujuan, pandangan. Kita punya mimpi. Saya harus bagaimana? Karena setiap individu yang hidup harus punya mimpi. Tapi ojo mimpi terus. Bangun begitu ya. Bangun dengan beraksi. Dan yang terakhir ini saya dapatkan adalah budaya positif. Tentu saja ada budaya positif, ada budaya negatif, begitu ya. Tetapi di sini yang fokus akan saya sampaikan adalah bagaimana budaya positif ini diterapkan di dalam sekolah kita. Tentu saja panjenengan paham betul apa itu budaya. Nggih. Tahu nggih? Budaya nggih? Nggih, lanjut Pak. Iya. Mungkin gambaran bahwa budaya itu adalah keseluruhan sikap, perilaku yang sudah ada disepakati oleh sekelompok komunitas dan bisa dilanjutkan dan dilaksanakan oleh dalam komunitas itu. Apa sih tujuan dari budaya positif? Tentu saja menanamkan motivasi, karena ini di sekolah, kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang agar dia itu dihargai oleh dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya sebelumnya. Tentu saja panjenengan sudah tahu di sini, mungkin yang sudah cukup lama, budaya yang ada di sekolah kita. Kalau pagi terima kasih dari kesiswaan sudah menjalankan 5S-nya, senyum, sapa, salam, anak-anak ya, sopan santun. Ini tidak hanya anak-anak tetapi kita semua. Kemudian budaya yang lain yang harus diterapkan, karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, ada Lisa, masih ingat? Rodok lali ya. Lihat sampah ambil. Yuk kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan kita juga lihat sampah ambil, ketok rodok cuek seperti itu ya. Kemudian ada budaya semut. Nah, itu selalu saya sampaikan kepada anak-anak kalau mau pembelajaran, semut anak-anak semua memungut. Jadi di kelas ono kayak tadi tes ya, itu juga sebelum saya membagi, saya meminta untuk bisa melaksanakan semut semua memungut. Kemudian ada BBQ, bersih kelasku. Untuk Bapak Ibu wali kelas bisa mengingatkan, bersih kelasku itu setelah pembelajaran dan setelah tes, nggih. Mungkin nanti bisa disampaikan lagi, sehingga harapan dari kita semua sekolah bersih, nggih. Pak Sun tadi pagi sudah melihat ada 14 kelas yang kursinya tidak disandarkan, berarti tidak ada BBQ di sana. Kemudian ada pasibu, nah iki sing rada angel, pagi siram bunga.
Nah, itu kita ingatkan. Yang menyiram juga tidak hanya anak-anak Bapak Ibu, kita semua ya. Tapi ketoknya sudah agak meluntur begitu. Saya lihat Mbak Sule yang masih sering, yang ada di meja itu selalu diberi minum ya Mbak Sule. Terima kasih. Oke, lanjut. Iya, di dalam tugas yang saya sampaikan di sini itu kami harus menyampaikan demonstrasi kontekstual. Saya menumbuhkan budaya BBQ sebagai wujud peduli lingkungan di SMA Negeri 2 Demak. Monggo kita semua bersama-sama menyampaikan kembali kepada anak-anak kita budaya BBQ, apalagi untuk ibu bapak wali kelas seperti itu. Oke. Latar belakang mengapa saya mengambil ini karena sekolah kita adalah sekolah adiwiyata, apalagi sudah mandiri, jadi budaya ini harus benar-benar kita laksanakan. Kemudian memang sudah menjadi budaya. Yang ketiga, lingkungan bersih tentu harapan kita lingkungan tidak hanya sekolah saja tetapi lingkungan. Kemudian kenyamanan, kalau bersih, kalau lingkungan tak bersampah itu membuat kita nyaman. Kemudian selanjutnya ada pemanfaatan di sini, pemanfaatan sampah baik yang organik maupun yang anorganik. Alhamdulillah di sekolah kita setiap kelas sudah menerapkan atau menyediakan tempat sampah, itu ada 3. Dan yang ke-6 latar belakangnya adalah pembiasaan atau disiplin kepada anak-anak. Monggo ini tidak hanya anak-anak tetapi disiplin itu diterapkan untuk kita. Nek buang merah apa ya, kuning apa, hijau apa ya, ketoknya pokoknya sing mengo dilebokke. Seperti itu Bapak Ibu. Ndak ya? Iya, karena sesungguhnya kita itu ya toladan, kita itu menjadi contoh, sehingga monggo kita sebagai contoh nek buang sesuai dengan warna sampah yang ada. Ya, lanjut. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu dari materi yang saya tadi sampaikan, latar belakangnya sudah, tujuan dari membudayakan BBQ ini memiliki tujuan yang pertama menumbuhkan budaya bersih dan membuang sampah pada tempatnya. Untuk mewujudkan visi sekolah, salah satu visi sekolah diantaranya adalah bersih, ya, bersih dan hijau. Kemudian yang ketiga menumbuhkan kesadaran warga sekolah tentang pentingnya menjaga lingkungan bersih. Untuk mengetahui bahwa BBQ itu berjalan, tolak ukurnya apa? Yang pertama tentu saja kita lihat, kalau pagi Pak Sun sudah keliling, tidak perlu nge-share ya. Kelas beserta lingkungannya bersih. Kemudian yang kedua, 80% siswa memungut sampah dan membuangnya di tempat yang sesuai begitu. Yang ketiga, meningkatnya kesadaran siswa untuk mengumpulkan sampah organik yang berupa plastik untuk dijual di bank sampah. Ini sebagai tambahan saja. Terima kasih. Dilanjut. Apa yang sudah saya rencanakan di sana ada lini masa. Yang pertama kami izin kepada kepala sekolah dan diizinkan, kemudian menyusun instrumen, melaksanakan ini mohon maaf budaya BBQ-nya ya, kemudian mendemonstrasikan kegiatan dan menyusun laporan. Dukungan, saya mohon sekali dukungan yang pertama tadi dari kepala sekolah, dari panjenengan semua, dari Bapak Ibu guru, dari tenaga kependidikan juga, kemudian dari siswa, ini penting sekali karena objeknya itu adalah siswa. Tentu saja dari komite sekolah kami sampaikan bahwa sekolah ini adiwiyata, jadi harus
mendukung dan dari orang tua siswa. Lanjut Pak. Bapak Ibu, ini bukti bahwa kami sudah berkoordinasi dengan Wakasarpra, kami matur untuk kegiatan ini, kemudian untuk menyampaikan kegiatan BBQ kami juga menyepakati kepada kelas yang saya berikan. Anak-anak menyampaikan, anak-anak kelas yang bersih bagaimana? Mereka menyampaikan seperti ini, kemudian anak-anak menyampaikan dan ini dibuatlah kesepakatan kelas. Ayo bagaimana kelas kita agar kelas kita menjadi bersih dan BBQ diterapkan, seperti itu. Lanjut. Kemudian anak-anak ini, Bapak Ibu, anak-anak setiap pulang sekolah kita ingatkan untuk bisa membersihkan kelasnya, kemudian menyandarkan kursinya, sehingga pada saat pagi kita melaksanakan KBM sekolah sudah bersih, seperti itu. Lanjut Pak. Bapak Ibu, bahwa dalam melaksanakan semua kebutuhan agar mereka itu bisa melaksanakan itu pada dasarnya seorang manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Apa saja? Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kami melakukan apa saja? Saya melakukan BBQ itu salah satunya saya biar bertahan di SMA Negeri 2 Demak ini, mengikuti budaya yang ada. Yang kedua, rasa kasih sayang. Nulisnya salah. Rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Saya melaksanakan ini ya karena ada intern, ada unsur intrinsik agar saya juga membutuhkan kasih sayang dari sekitarnya. Yang ketiga, penguasaan. Saya bisa melakukan ini di sini. Seperti itu. Kemudian yang keempat, kebebasan. Dalam melaksanakan BBQ, anak dibebaskan membersihkan itu ono sing hanya menyandarkan saja, ono sing nyekel sapu ya, itu mungkin bisa dilaksanakan dalam regu. Dan yang kelima, berdasarkan kesenangan. Walaupun ini mungkin saja ada yang tidak dipenuhi, mungkin nanti bisa dilihat kenapa dia itu tidak melaksanakan piket atau tidak melaksanakan BBQ, karena ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi, seperti itu. Dilanjut. Lah, mungkin ini ya yang sering kita laksanakan. Kalau aturan sudah dibuat, biasanya ya ada yang semacam hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Itu yang diberikan kepada siswa ya. Tetapi apakah perlu hukuman ya kepada anak diberikan? Apakah berupa hukuman, berupa konsekuensi, atau berupa restitusi? Seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan hukuman? Kadang hukuman itu diberikan karena memang menyalahi aturan. Tetapi Bapak Ibu, hukuman itu ternyata diberikan karena memang melanggar aturan, ya. Karena identitasnya mungkin tidak sesuai. Tetapi Bapak Ibu diberikan itu ternyata akan berakibat kepada anak itu sendiri, mengingat bahwa ya Allah saya pernah dihukum, menjadi satu trauma. Walaupun ini adalah satu bentuk yang diberikan kepada kita sebagai sebagai imbal balik. Tetapi monggo kita nanti bisa mengingat bahwa pemberian hukuman biasanya anak akan jadi ingat sepanjang hayat, dan itu harus dihindarkan. Itu dalam pembelajaran kami. Kemudian ada konsekuensi lah ini. Konsekuensi juga bisa diberikan karena memang pelanggaran. Tetapi pemberian ini ya menyakitkan memang ya. Kowe tidak melakukan kegiatan ini berarti kamu punya konsekuensi. Ya bagaimana? Tetapi ini tidak
membuat menyakitkan, tetapi ini hanya jangka pendek saja. Ini yang ketiga adalah restitusi. Lah, restitusi itu diberikan untuk memperbaiki kesalahan. Anak mau melakukan kesalahan, tetapi bagaimana caranya diperbaiki dengan cara mungkin bisa lebih baik. Kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Diajak bicara. Kamu kenapa? Mengapa melanggar? Kamu pengen jadi apa? Mau kamu apa? Jadi diajak komunikasi sehingga apa yang dia lakukan pelanggaran itu disadari oleh dia sehingga dia akan menjadi kuat kembali. Nah, itu harapannya bisa dilakukan di SMA Negeri 2 Demak. Oke, lanjut. Lah, mengapa sih anak itu melakukan seperti itu? Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ya, anak seperti itu rodok bengkel ketidaknyamanan itu mungkin karena ada sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan diri. Nah, saya melakukan ini biar saya seperti ini. Itu motivasi, ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya mau jadi ini, saya mau melakukan ini, ben iki seperti ini, ben bu guru begitu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin tidak hanya anak, tetapi kita semua seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, dalam melaksanakan restitusi yang tadi, kita itu memiliki 5 kontrol. Kita punya posisi, ya. Posisi yang pertama, kita jadi penghukum. Anak itu betul-betul dihukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Anak disadarkan tetapi dia merasa bersalah, begitu. Yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan tetapi anak betul-betul dianggap jadi teman. Seperti itu. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang ketiga sebagai manajer. Ini posisi seorang guru apabila dalam menyelesaikan masalah. Ada 5 kontrol. Lah, ini kita berada di mana? Seperti itu. Ya, di dalam menyelesaikan sebuah masalah menggunakan restitusi itu ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, yang pertama apa yang dilakukan? Menstabilkan identitas. Anak diajak ngomong, ada apa toh? Ya. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ditanya, nopo kowe kok melanggar? Kenapa kamu nggak pakai dasi? Kesusu bu. Nah, dijak omong sing apik. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Lah, aturannya gimana? Bener ndak? Kalau di sekolah itu tidak pakai ini, salah bu. Nah, seperti itu. Jadi ini mungkin bisa kita realisasikan, kita implementasikan kepada anak-anak kita seperti itu. Apa yang sudah saya buat di dalam YouTube ya, mungkin bisa dibuka ya, walaupun mungkin tidak saya pembuatannya tidak maksimal, okay. YouTube-nya bisa dibuka. Mohon maaf sebelumnya karena memang pembuatan YouTube ini tidak maksimal, mungkin juga dalam penyelesaian restitusinya kurang.
Ya, Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran saya di 10 bukan. Iya, ini adalah sebuah video bahwa ada anak yang selalu terlambat. Oke. Jadi pada saat pembelajaran pertama, jam pertama, dia mesti terlambat, tidak pernah ada. Saya diberi waktu berapa menit, Bu Yus? Sampai berapa menit? Terima kasih. Ya. Bapak Ibu, itu tadi materi yang bisa saya berikan. Kemudian saya kembalikan ke moderator. Oh ya. Ya, demikian tadi beri aplaus untuk Bu Nur Aini sebelum untuk menyemangati kita bersama. Bu Nur Aini yang saya hormati dan teman-teman guru yang saya hormati yang hadir di siang ini, saatnya yang tadi sudah disimak dari apa yang sudah dinyatakan Bu Nur Aini katanya dengan BBQ, bersih-bersih kelas Q gitu katanya, supaya ini memang diingat oleh anak jadi bersih-bersih kelas Q, agak nyelentil sedikit begitu ya. Barangkali ada pertanyaan atau mungkin ada aspirasi apa dari Bapak Ibu semua terkait apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nur Aini tadi, saya persilahkan. Ada pertanyaan atau aspirasi, silahkan. Mungkin
Bapak atau Ibu? Ya, silakan Ibu. Mungkin bisa menyebutkan namanya terlebih dahulu sebelum memberikan pertanyaan. Bukan untuk terkenal ya Bu, tapi memang untuk tata cara memang harus begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin memberi pertanyaan. Saya sangat tertarik dari melihat video YouTube yang ditampilkan oleh Bu Nur Aini tadi. Ada siswa yang terlambat, kemudian diberikan langkah-langkah dari segitiga prostitusi. Ya. Kemudian bagaimana jika terjadi kejadian ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan PR? Apakah tidak menimbulkan iri oleh siswa yang lain? Gitu. Saya ulangi, saya sangat tertarik dari video yang ditampilkan oleh Bu Nur Aini di tayangan YouTube. Tadi ditampilkan bahwa ada siswa yang terlambat, kemudian ditangani melalui langkah-langkah segitiga prostitusi. Bagaimana jika ada suatu kejadian, ada salah satu siswa yang tidak mengerjakan tugas atau PR? Apakah tidak menimbulkan iri oleh siswa yang lain? Terima kasih. Iya, mau langsung dijawab Bu Nur Aini atau kita tampung terlebih dahulu? Langsung ya, langsung monggo. Terima kasih Bu Fauzia. Memang ini bisa saja terjadi di kelas manapun ya. Terlambat itu juga bisa terjadi di kelas manapun. Dan mungkin bahkan ini saya terima kasih kepada Bapak Ibu Kesiswaan dan BK yang selalu menangani, tetapi tetap memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengikuti pelajaran karena ini adalah sebuah hak. Kemudian pertanyaan dari Bu Fauzia, terima kasih. Pertanyaan yang mungkin bisa kita alami bersama semuanya. Bagaimana jika anak itu tidak mengerjakan PR? Apakah restitusi ini juga diberikan atau sebagai solusi dalam sebuah kelas yang dihadapi? Bisa saja, bisa dilakukan di dalam sebuah restitusi. Sebelum dalam pembelajaran, tentu saja kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Ya, ada keyakinan tadi ya disampaikan, misalnya ada budaya tadi, keyakinan kelas atau kontrak belajar. Nah, kalau kita sudah menyepakati misalnya terlambat harus bagaimana dan itu ditawarkan kepada anak. Kalau tidak mengerjakan PR bagaimana? Lah, kalau itu sudah dimiliki dalam sebuah kelas, maka konsekuensi atau restitusi ini bisa kita terapkan kepada anak. Ayo, bagaimana? Apakah ada keyakinan kelas yang kita sepakati kalau teman kita tidak mengerjakan PR? Dan itu akan anak sadari sendiri. Seperti itu. Sehingga di dalam sebuah kelas kita semua harus memiliki kesepakatan belajar terlebih dahulu. Seperti itu Ibu Fauzia. J. Terima kasih. Jadi restitusi bisa dilaksanakan dalam penyelesaian PR yang tidak dikerjakan. Ada yang lain? Monggo silakan. Barangkali memberi masukan atau mau bertanya lagi terkait apa yang disampaikan oleh Bu Nur Aini. Sebaiknya tetap semangat walaupun sudah terlampau siang ya. Monggo silakan. Masih ada? Ya silakan. Mic-nya di belakang, nggih. Monggo. Terima kasih atas waktunya Bu Nur Aini. Tadi itu adalah beberapa contoh dari anak yang melanggar peraturan. Lah ini andaikan ada kasus, itu anak
saya rasa tidak melanggar, tapi anak itu melamun terus. Padahal dia ada PR dikerjakan, tapi dia ngelamun. Apa ini juga bisa diambil tindakan untuk pemecahan restitusi? Dia mengerjakan PR, tidak terlambat, tapi dia melamun di kelas. Apakah hal ini juga bisa kita lakukan sebagai salah satu tindakan restitusi? Iya, ini ada pertanyaan dari Bu Jumiatun. Kalau di kelas melamun gitu, anak melamun mungkin ada sesuatu yang dipikirkan pas pelajaran sehingga dia melamun. Monggo Bu Nur Aini bisa dijelaskan. Terima kasih Bu Jum. Melamun. Sepertinya kalau melamun mungkin tidak hanya siswanya, gurunya bisa jajan. Bisa saja terjadi Bu Jum. Melamun di dalam kelas, apalagi anak-anak SMA, anak-anak SMA yang sudah menginjak dewasa, jadi pikirannya lebih banyak, mungkin tidak hanya pelajaran di rumah atau mungkin di sekitarnya. Itulah tugas kita bersama, bagaimana kita memperhatikan anak-anak kita. Sejumlah 36, kita kelas itu jumlahnya 36 Tapi alhamdulillah kelas kita, sekolah kita di dalam kelas 10 itu sudah diadakan asesmen diagnostik, sehingga kita tahu mana kelas yang termasuk kelas visual, kelas kinestetik, dan kelas auditori. Dalam mengajar, monggo kita sama-sama memperhatikan tidak hanya anak yang melanggar saja, yang terlambat, tidak mengerjakan PR atau wirawiri ya, tetapi anak-anak yang mungkin tidak merespon. Lah, anak yang seperti itu juga harus kita dekati. Kita perlu ada komunikasi secara intensif. Mungkin pada jam tertentu istirahat, kita panggil, kita ajak bicara. Setiap anak pasti memiliki latar belakang masalah. Mungkin dia ada sesuatu. Nah, sesuatu itulah tugas kita untuk bisa menyelesaikan. Tadi bisa diterapkan segitiga restitusi tadi. Yang pertama ya, tadi kita harus bisa menyampaikan ada apa sih ya. Kemudian ditanya, kamu sekolah di sini tujuannya apa? Maunya apa? Kamu pengen jadi apa? Terus apa yang kamu lakukan tadi sudah sesuai apa belum? Jadi intinya tetap komunikasi. Kita harus betul-betul memperhatikan kepada anak ya. Andaikan saya sebagai gurunya ya, kok tidak bisa menyelesaikan hanya komunikasi, mungkin kita bisa arahkan lebih detail lagi kepada BK, kepada wali kelasnya. Ini anak ada apa? Sehingga kita berusaha agar anak bisa mengikuti pembelajaran meskipun tetap PR-nya dikerjakan ya, kemudian tugas juga dikerjakan, tapi ngelamun terus. Lah ono opo ndek bengi bar nonton dangdut ya, terus dia ingat biduannya atau mungkin karena tadi pagi ada ya kehilangan apa atau melihat apa tadi pagi di perjalanan begitu. Nah, itu perlu kita bedah dan itu bisa dengan komunikasi. Dan komunikasi ini ya bisa berkolaborasi dengan wali kelasnya, guru piketnya, guru BK-nya ya, atau mungkin andaikan masalah itu cukup besar bisa pada kesiswaan mungkin. Jadi tetap bisa komunikasi dan berkolaborasi. Seperti itu Bu Jum. Terima kasih.
Ya, menarik sekali, tetapi dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu, sayang sekali kita tidak bisa melanjutkan untuk sesi tanya jawab berikutnya. Saatnya mungkin Bu Nur Aini akan memberi refleksi atau penyimpulan, sama persilakan. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian panjenengan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bermanfaat. Pada intinya budaya positif itu bisa kita laksanakan dan kita terapkan di sekolah secara bersama, tidak bisa sendiri, kepada siapapun di sekolah, karena yang namanya warga sekolah ada bapak kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ada tenaga kependidikan, dan ada anak serta orang tua. Itu semua bisa kita ajak bicara, kita sampaikan bahwa sekolah ini maunya kemana, tujuannya apa, sehingga budaya positif yang ada pada sekolah tersebut bisa diterapkan dan diterima serta dilaksanakan secara bersama sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu Bapak seminar kita siang ini oleh Bu Nur Aini SPD. Saya sebagai moderator mohon maaf bila dalam pendampingan ini tadi kurang ada kata-kata atau tingkah laku yang tidak berkenan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Demikian seminar pengimbasan materi calon guru penggerak oleh Ibu Nur Aini. Tibalah saatnya kita untuk berpisah ke rumah masing-masing karena sudah waktunya nggih Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas berkenannya Bapak Ibu dalam berpartisipasi mengikuti acara seminar pengimbasan dari Bu Nur Aini. Untuk mengakhiri seminar ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Andansari. Saya sebagai wali kelas kelas 1247. Selama ini telah saya mengikuti diseminasi dari Ibu Nur Aini SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Demak mengenai budaya positif. Banyak sekali yang saya dapatkan. Selama ini di dalam menangani suatu kasus terhadap anak didik saya, ternyata saya berada di posisi sebagai teman dan pemantau. Sebelumnya saya beranggapan sudah melakukan yang terbaik. Ternyata ada yang lebih baik, yaitu sebagai manajer dengan seketika restitusi. Insya Allah setelah ini saya akan melaksanakan seketika restitusi dalam penanganan suatu kasus. Terima kasih Bu Nur Aini atas semua pengimbasan ilmunya. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.